الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, usikum wa nafsi bitaqwallah. Marilah kita terus meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa, dengan menjalankan berbagai macam amalan-amalan baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan meninggalkan semua yang dilarang, terutama di bulan Ramadan ini. Fa inna khairaz zadit taqwa, karena sebaik-baiknya bakal adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada tahun kedua Hijriah telah terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Yaumul Furqan, yaitu hari pembeda. Yaitu peristiwa ini adalah peristiwa perang Badar. Ketika kaum muslimin dengan jumlah yang sangat sedikit, hanya 300 belasan pasukan, harus menghadapi 1000 pasukan kaum musyrikin dengan persenjataan yang lengkap, dengan jumlah yang tidak sebanding. Hal ini dikarenakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah menuju daerah Badar dengan pasukan yang seadanya, dengan persenjataan yang tidak lengkap. Tujuannya bukan untuk perang, tujuannya adalah hanya untuk mencegah atau menghadang kafilah dagang Abu Sufyan yang pulang dari Syam menuju ke Mekah, sudah pasti akan melewati jalur Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan yang terbatas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Abu Sufyan berhasil lolos sampai ke kota Mekah. Kemudian Abu Sufyan meminta pertolongan kepada Abu Jahal, sehingga Abu Jahal mempersiapkan 1000 pasukan dengan jumlah yang sangat banyak, dengan persenjataan yang sangat lengkap. Dalam kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat genting, tidak sebanding 1:3. Maka oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighosah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka aku kabulkan doa kalian, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya, aku kirimkan rombongan malaikat yang begitu banyak untuk memberikan pertolongan kepada pasukan kaum muslimin. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar hanya berdua, sedangkan pasukan yang lain terjun dalam medan pertempuran melawan orang-orang musyrikin. Tujuannya adalah Rasulullah SAW dengan Abu Bakar hanya berdua, hanya untuk tugasnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW terus berdoa, Abu Bakar pun terus berdoa, tidak henti-hentinya berdoa. Ketika Abu Bakar selesai berdoa, Rasulullah SAW tidak henti-hentinya terus berdoa sampai selendang beliau jatuh. Beliau terus mengangkat tangannya ke atas, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya beliau mengatakan, Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, seandainya engkau menghancurkan sekelompok kecil kaum muslimin ini, maka engkau tidak akan disembah selamanya. Karena ini adalah hari penentu, Yaumul Furqan, hari pembeda antara kebenaran dengan kebatilan.
Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya dalam berdoa. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mendekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Kafa munasyadataka ya Rasulullah." Cukup wahai Rasulullah. Rabbmu pasti akan mengabulkan doa-doamu. Rasulullah SAW tidak mengindahkan apa yang dikatakan Abu Bakar. Terus beliau berdoa sampai turun ayat, "Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian dalam perang Badar, wa antum adillah, padahal kalian sangat sedikit. Dan persenjataannya tidak lengkap. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian bersyukur. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan salah satu sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kisah lain, lihatlah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dikejar oleh pasukan Fir'aun, maka beliau pergi meninggalkan negeri Mesir menuju negeri Madian secara tiba-tiba, tanpa persiapan, tanpa perbekalan. Ya. Nabi Musa terus berjalan sampai ke negeri Madian. Beliau tidak mengenal siapa-siapa di sana, tidak ada sanak saudara, tidak ada teman di sana. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Ketika Nabi Musa tiba di negeri Madian, beliau mendapati segerombolan orang sedang mengambil air di sumur. Wa wajada min dunihim ra'ataini tadudan, dan beliau melihat ada dua wanita yang di luar dari kelompok tersebut sedang menanti, sedang menunggu. Qala ma khatbukuma. Nabi Musa dengan sisa tenaganya yang dalam kondisi kelaparan bertanya kepada kedua wanita tersebut, "Ma khatbukuma?" Apa urusan kalian? Mengapa tidak mengambil air? Ya. Maka keduanya mengatakan, "Qalata la nasqi hatta yusdirur ri'a." Kami tidak bisa mengambil air sampai semuanya selesai. Ya, karena wanita tidak berkerumun dengan laki-laki. Wa abuna syaikhun kabir, sedangkan ayah kami tidak bisa mengambil air karena ayah kami sudah tua. Ya. Maka dengan sisa tenaga, dengan kondisi lapar, Nabi Musa membantu mengambil air untuk kedua wanita tersebut. Setelah menyelesaikan bantuannya, fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil. Kemudian setelah itu Nabi Musa berteduh di bawah pohon dalam kondisi lapar. Tidak ada orang yang menjamunya, tidak ada orang yang menyapanya, tidak ada orang yang menyambutnya, tidak ada. Kemudian dalam kondisi tersebut, dalam kondisi sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Rabbku, sesungguhnya aku ini sangat fakir, sangat butuh terhadap pertolonganmu, sangat butuh terhadap karuniamu. Sesungguhnya Engkau adalah lima anzalta ilayya min khairin fakir, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang sangat butuh kepada pertolonganmu. Maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, faja'athu ihdahuma tamshi 'alal istihya. Maka datanglah salah satu wanita dari dua tadi datang mendekat kepada Nabi Musa, kemudian menawarkan untuk datang ke rumahnya untuk bertemu dengan ayahnya. Ya. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam ketika menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Entah dari mana pertolongannya. Beliau lapar. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa. Kemudian lihatlah kisah berikutnya. Nabi Ayyub alaihissalam ketika ditimpa dengan penyakit selama bertahun-tahun, ada yang mengatakan selama 7 tahun, ada yang mengatakan sampai belasan tahun, ditimpa dengan penyakit sampai seluruh hartanya habis, keluarganya meninggalkan dia semua. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa, "Wa ayyuba idnada rabbahu anni masan yadhurru wa anta arhamur rahimin." Ya Rabbku, sesungguhnya aku ditimpa dengan penderitaan, aku ditimpa dengan kemadaratan, wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah zat yang sangat penyayang dari yang
sangat sayang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ayyub. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan paus. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaih. Lihatlah ketika Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau pergi meninggalkan kaumnya, dan dia mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hukuman kepadanya. Maka kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ikan paus yang sangat besar, ya, kemudian memakannya, menelannya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, fanada fidz dzulumat. Kemudian Nabi Yunus berdoa di dalam kegelapan, fidz dzulumat, dalam kegelapan ikan paus, dalam kegelapan laut, dalam kegelapan malam, kegelapan yang bertubi-tubi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau dan aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga menolong Nabi Yunus. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab agar supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa butuh, merasa hina, merasa kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian semuanya fuqara. Kalian semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Maka lihatlah ketika seseorang ingin dikabulkan doanya, maka hinakanlah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di antara kondisi manusia yang sangat-sangat dekat, Nabi SAW sebutkan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Kondisi manusia yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kondisi sedang sujud. Kondisi sedang sujud, ketika seseorang meletakkan anggota tubuhnya yang mulia, anggota tubuhnya yang terhormat, dia letakkan di atas bumi, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi itu adalah kondisi yang sangat-sangat mustajab. Maka Nabi SAW mengatakan, wa amma sujudu fastahidu fid du'a, fastahidu fit talab. Dalam kondisi sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqumina an yustajabu lakum. Dan kondisi seperti itu adalah kondisi yang sangat-sangat dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi berikutnya adalah kondisi ketika seseorang melepaskan kesombongannya. Makanya Nabi SAW menyebutkan di antara sebab dikabulkannya doa adalah ketika seseorang sedang bersafar. Ketika seseorang sedang bersafar, dia meninggalkan kenikmatan rumahnya, kenikmatan kasurnya, dia berjalan di tengah-tengah kerumunan orang, entah di kereta ataupun di pesawat ataupun di bis. Orang-orang tidak mengenal status sosial dia, orang-orang tidak mengenal jabatan dia, orang-orang tidak mengetahui. Dia melepaskan semua kesombongannya. Dia tidak bisa menyombongkan di hadapan manusia. Ash'atha aghbaro, dalam kondisi kusut, dalam kondisi tidak rapi, dalam kondisi safar. Ya. Maka dalam kondisi lain juga ketika sedang haji, ketika manusia sedang berkumpul di padang Arafah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'than ghubran. Lihatlah wahai para malaikat, lihatlah hamba-hambaku ini, mereka datang kepadaku syu'than ghubran, dalam keadaan kusut, dalam keadaan kotor. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni mereka semua. Karena ketika seorang ingin dikabulkan doanya, maka dia harus merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan berbagai macam kesombongan-kesombongan. Yang sangat menakjubkan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau sedang di Arafah. Ketika beliau sedang di padang Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan sholat zuhur dan asar secara jamak takdim. Setelah sholat, beliau naik untanya. Ini dalam kondisi
sedang haji pada tanggal 9 Zulhijjah di padang mahsyar. Beliau berdoa dari selepas waktu zuhur sampai maghrib tidak henti-henti. Bahkan ketika untanya bergerak, beliau mengatur kendali untanya dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang sangat-sangat luar biasa. Beliau manusia terbaik, beliau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Berdoa tidak henti-hentinya dari waktu zuhur sampai maghrib. Sedangkan banyak jamaah haji kita yang baru berdoa setengah jam, baru berdoa 1 jam, atau bahkan kurang dari itu, sudah bingung mau minta apa lagi, sudah bingung mau doa apa lagi. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab agar dikabulkan doa kita adalah ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Futihat abwabul jannah, futihat abwabus sama. Maksudnya adalah dibukanya pintu-pintu surga, adalah dibukanya juga pintu-pintu sebab-sebab doa. Maka marilah kita merenung introspeksi diri. Sudah berapa Ramadan kita lewati? Sudah belasan tahun, bahkan sudah puluhan tahun Ramadan kita sudah lewati. Sudah berapa banyak? Pertanyaannya adalah bagaimana kualitas doa kita ketika Ramadan? Apakah Ramadan hanya sekedar berpindah dari sahur ke buka, dari tarawih ke tidur, begitu saja? Padahal Ramadan itu adalah bukan hanya sekedar bulan rapar, bukan. Akan tetapi Ramadan adalah bulan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang ayat-ayat yang membicarakan tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat-ayat berkaitan dengan puasa dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyisipkan satu ayat yang berkaitan dengan doa. Satu ayat saja Allah Subhanahu wa taala sisipkan ketika bicara tentang puasa. Ada satu ayat berbicara tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa idza da'ani, kalau dia berdoa. Apa maksudnya? Isyaratnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memberi pesan bahwasanya puasa bukan hanya sekedar menahan lapar. Puasa adalah momentum untuk berdoa. Puasa adalah kondisi di mana seorang hamba dekat dengan Rabb-Nya. Maka masalah kita adalah bukan kita tidak berdoa, masalah kita berdoa tetapi tidak serius. Doa kita tidak khusyuk, tidak punya target. Kadang kita doa hanya sekedar formalitas belaka. Mulut kita berdoa tapi hati kita lalai. Mulut kita berdoa tapi pikiran kita kemana-mana. Maka Ramadan datang untuk memperbaiki itu semua. Ramadan datang mengajarkan kita untuk menahan diri, menahan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu ditahan, maka hati akan menjadi lebih hidup. Ketika hati lebih hidup, maka doa akan semakin dalam dan semakin khusyuk. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua kondisi, ada dua waktu yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin ketika bulan Ramadan. Yang pertama adalah ketika berbuka puasa dan ketika waktu sahur. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama adalah lis-shaim 'inda iftarihi da'watun la turad. Seorang yang berpuasa ketika sedang berbuka puasa, da'watun la turad, ada doa yang tidak ditolak. Ini adalah kondisi ketika seseorang sedang lemah-lemahnya, tenggorokan sedang kering-keringnya,
ketika kita benar-benar tidak berdaya, maka itu adalah momentum emas. Manfaatkan untuk berdoa, angkat tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan untuk jalan-jalan. Jangan digunakan untuk mengobrol yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah ketika waktu sahur. Banyak di antara kita waktu sahur hanya sekedar makan saja. Setelah itu cepat-cepat sholat subuh, setelah itu segera pengen tidur lagi. Padahal waktu sahur adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yad'uni fa astajibu lahu." Allah mengatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Sepertiga malam terakhir adalah waktu yang terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari manfaatkan bulan Ramadan ini adalah bulan sebagai program doa. Mari kita catat doa-doa harapan kita, cita-cita kita. Kita catat 10 doa, 15 doa, 20 doa, kita catat. Kalau tidak hafal kita catat. Kemudian kita manfaatkan waktu-waktu terbaik. Baca doa-doa tersebut. Hadirkan hati kita, hinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.